Selamat pagi Bapak dosen bersama teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul The Development of a Biorefining Strategy for the Production of Biofuel from Sorghum Milling Waste, yang artinya perkembangan strategi biorefining untuk produksi biofuel dari limbah penggilingan sorghum. Pendahuluan. Dilihat dari hasil produksi bioetanol pada tahun 2007 mencapai 51 miliar per liter dan menjadi meningkat sebesar 85 miliar per liter di tahun 2011. Tetapi produksi biofuel generasi pertama tidak berkelanjutan karena bersaing dengan penggunaan kultivasi bahan pangan. Maka dari itu, dicari suatu biomasa yang dapat kita olah menjadi suatu energi yang dapat terbaru. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu pendahuluan. Dilihat dari hasil produksi bioetanol mencapai 51 miliar per liter pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 85 miliar per liter di tahun 2011. Tetapi produksi biofuel generasi pertama tidak berkelanjutan karena bersaing dengan penggunaan kultivasi bahan pangan. Nah, maka dicari suatu biomasa yang dapat kita gunakan atau dapat diolah menjadi suatu energi yang dapat diperbarui. Pada jurnal ini, peneliti mengambil tanaman sorghum. Bagian dari tanaman ini yang digunakan untuk menjadi energi terbarukan yaitu ampas sorghum. Lalu kita lihat proses pembuatannya. Yang pertama, biji sorghum. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis biji, yaitu sorghum merah dan sorghum putih. Preparasi awal biji sorghum yaitu biji sorghum digiling lalu menghasilkan ampas sorghum. Kemudian ampas sorghum dicuci menggunakan air suling, lalu didiamkan selama 2 hari pada suhu kamar dengan rasio air 4:1. Kemudian ampas sorghum diangin-anginkan sampai ampas sorghumnya kering. Lalu bubuk sorghum ini diayak. Kemudian ampas sorghum atau bubuk sorghum dihidrolisis, dilakukan pembuatan inokulum, pembuatan media, lalu difermentasi. Pada proses hidrolisis ada 2 jenis, yaitu hidrolisis menggunakan asam dan hidrolisis menggunakan katalis. Ampas sorghum dihidrolisis menggunakan asam sulfat atau asam nitrat pada konsentrasi 1% atau 3%. Lalu ditambahkan 10 ml air dan diautoklav selama 30 menit. Kemudian hidrolisat disaring untuk mendapatkan filtratnya. Pada proses hidrolisis menggunakan katalis, disiapkan 200 gram dedak sorghum
lalu ditambahkan 100 ml DMSO, lalu dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm selama 15 menit. Selama proses hidrolisis berlangsung, dimasukkan lagi enzim porsin pankreas amilase dan sodium asetat sebanyak 0,2 molar, dicampurkan selama 10 menit. Kemudian dimasukkan lagi enzim amiloglukosida dari Aspergillus niger selama 40 menit. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan inokulum. Yang pertama, diambil 10 gram ekstrak ragi, 20 gram pepton, 20 gram glukosa, dan 15 gram agar. Dicampurkan lalu diinkubasi selama 48 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian larutan tersebut disentrifugasi pada 17.000 kali gram selama 5 menit, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 5 ml, lalu disterilisasi untuk digunakan sebagai inokulan. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu proses fermentasi. Tahap pertama yaitu diambil sebanyak 25 ml hidrolisat ampas sorghum, kemudian diletakkan di magnetic stirrer, lalu diaduk selama 120 rpm. Kemudian fermentasi berlanjut sampai berat konstan, lalu diamati selama beberapa kali. Berikutnya hasil dan pembahasan. Kita lihat pada gambar pertama atau grafik pertama. Ini merupakan efek rasio pemuatan pada efisiensi konversi ampas sorghum dalam hidrolisis menggunakan asam H2SO4 yang diencerkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Di situ kita lihat bahwa pada proses hidrolisis menggunakan selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada grafik pertama kita lihat bahwa sorghum merah memiliki konsentrasi lebih tinggi, yaitu pada konsentrasi 10% mendapatkan glukosa sebanyak 61 gram per liter. Nah, kemudian kita lihat pada proses pembuatan bioetanolnya. Di sini merupakan proses fermentasi atau inkubasi dari setiap strain. Dari 4 jenis hidrolisis ampas sorghum dapat dilihat dengan cahaya UV dengan sistem Galdoc. Analisis microarray fenotipik
menunjukkan aktivitas metabolik dari 8 strain ragi yang dinilai oleh intensitas sinyal redoks saat diinkubasi pada 4 hidrolisis ampas sorghum secara anaerobik selama 72 jam. Di sini kita lihat terdapat 8 strain atau 8 ragi. Pada grafik ragi C. stipitis menunjukkan aktivitas metabolik paling sedikit dibandingkan dengan aktivitas metabolik dari strain lainnya. Grafik berikutnya yaitu penurunan berat untuk fermentasi dari hidrolisat ampas sorghum dan media sintesis oleh 3 spesies ragi yang berbeda. Di sini kita lihat bahwa ada 3 jenis spesies ragi, yaitu yang berbentuk kotak itu merupakan strain dari Saccharomyces cerevisiae NCY2592. Kemudian yang berbentuk persegi yaitu ragi K. marcianus. Kemudian yang berbentuk lingkaran itu merupakan ragi S. pastorianus. Dan grafik ini merupakan proses fermentasi dari 2 jenis ampas sorghum dengan 2 metode hidrolisis. Di sini kita lihat bahwa pada hidrolisis ampas sorghum merah menunjukkan penurunan tertinggi sebanyak 2,2% dibandingkan dengan ampas sorghum putih pada proses hidrolisis menggunakan asam yang hanya mengalami penurunan sebanyak 1,4%. Selanjutnya ini merupakan tabel konsentrasi etanol diperoleh dari fermentasi ragi saat menggunakan ampas sorghum sebagai substratnya. Di sini hanya diambil 3 strain yaitu Saccharomyces cerevisiae NCY C2592, Cluiferomyces marcianus dan Saccharomyces pastorianus. Di sini hasil etanol tertinggi didapatkan pada strain atau ragi K. marcianus dengan menghasilkan etanol pada hidrolisis menggunakan enzim untuk ampas sorghum merah
yaitu dengan konsentrasi etanol sebesar 89,06%. Yang terakhir, kesimpulan. Ampas sorghum adalah aliran limbah di bawah penggunaan Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, proses penggilingan sorghum yang mengandung tepung dan protein relatif tinggi yang menunjukkan bahwa ini adalah substrat yang tepat untuk konversi menjadi bioetanol. Yang kedua, hidrolisis enzimatik dedak sorghum menghasilkan hidrolisat yang mengandung 55 sampai 61 gram per gram glukosa dengan hasil etanol sekitar 89,06% pada ragi K. marcianus. Yang ketiga, hidrolisis asam encer menyebabkan relatif konsentrasi gula rendah 26 sampai 35 gram per liter. Hidrolisis pendukung pertumbuhan dan metabolisme ragi yang berbeda dan produk etanol pada hasil tinggi 63 hingga 89% maksimum teoritis. Dengan hasil produksi bioetanol 0,151 gram per berat dedak sorghum. Sekian dan terima kasih.